Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam di mana rekan-rekan, saudari-saudara, dan ibu bapak yang selalu dan senantiasa kucintai, kukasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, berkah dalem, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Ibu Bapak, sebelum kita mulai, kita kibarkan Sang Saka Merah Putih. Oke, Ibu Bapak dan rekan-rekan, saya pribadi dan juga atas nama teman-teman tim sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat support dukungannya Rumah Damai Kasih Channel ini semakin berkembang untuk mewartakan, mengabarkan Injil ya. Kita tidak yang macam-macam. Sekali lagi, kami semuanya tim dan saya atas nama pribadi juga selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih doa dan dukungannya. Biasa, rekan-rekan Ibu Bapak, tradisi Rumah Damai Kasih Channel sebelum acara dimulai kita berdoa. Dan untuk rekan-rekan saya yang Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan penghayat, monggo silakan untuk doa dengan menurut keimanannya masing-masing. Dan juga untuk teman Protestan silakan dengan keimanannya masing-masing. Untuk yang di backstage, mari rekan-rekan yang di backstage juga kita berdoa sikap yang baik di hadapan Tuhan. Dan juga untuk ibu bapak nanti dan rekan-rekan yang menonton ulang, upayakan biasakan selalu berdoa dulu sebelum membuka video ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku.
Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa di surga, Tuhan Allah kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus, Bunda Suci, Bunda Maria. Bapa, berkatilah acara live streaming pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Apa yang kami sampaikan bersama rekan-rekan tim, bukan ucapan kami, bukan dari hati kami, pemikiran kami, bukan. Melainkan dari kuasa-Mu, pergunakanlah kami dalam mewartakan karya keselamatan yang penuh sukacita dari-Mu. Bentengilah dengan kuasa-Mu, agar sesuatu hal yang merecoki, yang mengganggu, penuh kuasa-Mu Kau tutup. Baik melalui jaringan internet Bapak, jagalah. Dan berkati untuk saudari-saudara saya, ibu bapak yang selalu mendukung, mensupport Rumah Damai Kasih Channel ini, berkati keluarganya, semuanya, selalu mendapatkan berkat perlindungan, berkat kasih karunia, dan berkat damai sukacita dari-Mu. Doa yang kurang sempurna ini hanya kupanjatkan, kumohonkan kepadamu, karena Engkaulah pencipta alam semesta, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Para santo santa di surga, para kudus di surga, Bunda Suci Bunda Maria, senantiasa doakanlah kami. Santo Pelindungku Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, sore hari ini kami melakukan reaction suatu video di mana dia seorang katanya pendeta ya, dan dia juga punya channel YouTube yang namanya Muriwali Yanto Matulu ya. Kita mereaction YouTube-nya Muriwali Yanto Matulu, di mana dia menyampaikan kalau si Martin Luther itu mereformasi karena ada korup di suatu gereja. Terus yang kedua, dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan suatu reformasi di gereja. Kan aneh. Kalau yang namanya reformasi itu memperbaiki di dalam. Tetapi kalau keluar itu namanya memporak-porandakan, merevolusi. Konsili Trente tertuang, termaktub, tertulis revolusi. Ini reaction ini kelihatannya berseri, Bu Bapak. Karena saya membedah sejarah Martin Luther. Nah, yang ditunggu Bapak-bapak semuanya kan? Dan rekan-rekan, kapan DKC itu sejarahnya Martin Luther dong dibedah? Ya, saya bedah. Ini berkaitan masuk bab 5, berkaitan Luther mendistorsi gereja dan paus. Nanti kita setelah menyampaikan literasi, kita diskusi, sambung lagi diskusi. Mungkin ya kurang lebih sampai 4 berapa Om Dwi ya? Kira-kira Om Dwi. Bisa 10 sampai 15 part. Sampai 15 episode mungkin. Sak puas-puasnya aja. Karena ini sejarah ini luar biasa Ibu Bapak ya. Sejarah ini nggak ada Ibu Bapak cari nggak ada. Kan saya sudah berkali-kali, berulang kali selalu ku sampaikan, literasi ini data benar-benar primer asli. Tidak ada
asal-asalan. Nah, kalau Muriwali menyampaikan data seperti itu, buktinya mana? Saya tunggu loh Muriwali kedatanganmu di DKC. Ya, yuk kita diskusi aja. Datamu siapkan, saya punya data komplit, jerit. Sebelumnya saya akan menyapa sesepuh pembina saya. Selamat sore pamanku yang tampan, berkah dalam. Salve. Selamat sore Paman Adios. Selamat sore. Salve, berkah dalam. Iya, terima kasih Paman. Ya, rekan-rekan Ibu Bapak, di sini saya akan memberikan prolog ya. Satu, yang pertama prolog saya yang pertama. Banyak orang mendengar, akan tetapi banyak orang mendengar tidak paham apa yang didengar. Banyak orang membaca, akan tetapi banyak orang membaca tidak paham apa yang dibaca. Prolog yang pertama ini definisinya, penjelasannya, kalau kita tim semua nanti menyampaikan dalam literasi pengajaran ini, tolong didengarkan ya. Jangan gagal paham di sini. Apa yang kita bentangkan, tolong dibaca, dicermati. Sudah saya jelaskan ya, banyak orang mendengar dan banyak mendengar tidak paham apa yang didengar. Banyak membaca, tapi banyak orang membaca tidak paham apa yang dibaca. Prolog pertama. Prolog kedua, Rumah Damai Kasih Channel ini adalah rumah pengajaran buat awam Kristen Katolik. Untuk teman-teman kami Protestan, Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, dan Penghayat, terima kasih atas kehadirannya. Silakan mendengarkan, silakan menyimak. Selalu santunlah sama teman-teman umat awam Kristen Katolik. Dan untuk teman-teman umat Kristen Katolik, tolong yang santun ya. Kalau nggak santun, tak selamkan kamu nanti. Oke, sekarang kita buka video yang akan kita reaction. Mohon izin Paman Adios, Om Dwi, mohon izin. Oke. Mengapa Luther ya mengadakan reformasi gereja? Ini pertanyaan penting sekali. Kalau saudara menjawab pertanyaan ini dengan clear, dengan benar, dengan baik, maka saudara memahami reformasi itu apa. Mengapa Luther menjalankan reformasi gereja? Ya, kecenderungan kita menjawab apa? Ya, karena ada penyelewengan waktu itu, gereja sudah menyeleweng. Makanya Luther itu mengadakan reformasi. Ya, ini jawaban yang sangat-sangat sederhana, saudara. Tetapi pertanyaan mengapa Luther melakukan reformasi, tidak sesederhana itu, saudara. Membutuhkan satu evaluasi, ya, satu pemikiran yang lebih dalam daripada itu. Ya, mengapa Luther melakukan reformasi? Mengapa? Ya, gereja waktu itu memang korup, ya. Tapi mengapa? Karena Tuhan sendiri menggerakkan Luther, saudara. Tuhan membuat Luther stres setengah mati dengan hidupnya. Dia berjuang hidup benar, hidup suci, melakukan seluruh kewajiban-kewajibannya sebagai biarawan. Dia berusaha untuk tidak bercacat maksudnya dia berusaha untuk sama sekali tidak cacat, saudara. Tapi dia tetap merasa tidak sejahtera, merasa tetap orang berdosa yang dihakimi oleh Tuhan Allah. Dia hanya melihat Tuhan Allah itu sebagai Tuhan Allah yang murka semata-mata, yang tidak ada belas kasihan, yang akan menghukum dia. Lalu kemudian Tuhan mencelikkan mata rohaninya melalui pembacaan kitab Roma 1 ayat 17 secara khusus. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, saudara. Tuhan. Ya. Mengapa reformasi ada? Karena Tuhan menggerakkan Luther. Tuhan memimpin Luther. Bahkan Tuhan sebelumnya membentuk Luther. Lalu kemudian tidak berhenti sampai di situ. Tuhan membangkitkan juga reformator yang lain untuk menyempurnakan apa yang tidak sempurna dari apa yang dikerjakan Luther. Seperti John Calvin dan lain sebagainya, saudara. Itu video pertama ya, Ibu Bapak. Sebelum kita bedah, saya mendengarkan prolog dulu dari Om Dwi. Setelah itu Paman Adios, kita langsung gas. Silakan Om Dwi, prolognya mungkin 30 detik aja cukup ya Om, sama Paman Adios. Silakan, ya, terima kasih Kang Mas. Ya, selamat sore, saudara-saudaraku terkasih semua yang di live chat, Paman Adios, Kang Mas. Jadi inilah yang disebut bibir licin ya, bibir licin.
kalah belut licinnya sama bibirnya, ya, dengan asumsi-asumsi dan pikiran liar. Itu salah satu bukti, sekali lagi salah satu bukti, ya, menabrakkan pikiran kita untuk menafsir, ya, Alkitab. Akibatnya hujatan, ya, dia menghujat gereja seolah-olah gereja korup ketika itu. Tolong, kalau memang korup di zaman itu, buktinya mana? Nah, ada yang keblinger lagi. Di sini bukan reformasi. Reformasi itu istilahnya bahasa diplomasi yang paling enak, ya. Itu revolusi, membangkang, ya, membangkang. Inilah yang saya katakan bibir licin, kalah belut licinnya, ya, untuk membenarkan kata-kata. Kalau kita berpikir sehat lagi, masa iya ajaran Kristus yang diberikan langsung, ya, dia mereformasi ajaran Kristus, mereformasi Tuhan. Ini saya yang sinting dengarnya, apa dia yang sinting berkatanya gitu. Nah, ini, ya. Dan Luther di sini bukan biarawan. Ini pastor. Pastor, ya. Siapapun yang tidak mengikuti hierarki, ya, atau ketaatan dalam tongkat estafet ex cathedra yang dari Kristus, pengajaran langsung dari Kristus, otomatis anatema, kutuk. Nah, cerminannya itu tadi, bibir licin tadi itu. Terima kasih. Lanjut, Mas. Terima kasih Om, pelan dulu Om. Tak selam lo nanti lo. Silakan Paman Adios. Silakan. Awalnya udah gemes. Ya. Silakan Paman. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat untuk malam teman-teman di live chat. Ya. Mari kita dengan pikiran yang tenang mendengarkan pengajaran dengan tenang. Yang pertama, gereja itu didirikan oleh Kristus dan gereja itu tubuh Kristus. Itu jangan keluar dari situ. Jika tubuh Kristus sendiri korupsi, maka Kristus itu mulai rusak. Itu satu kesalahan logika, bukan kesalahan logika dalam arti sekedar kata, bukan. Karena itu logika material. Artinya berdasarkan fakta. Fakta itu Kristus itu tubuhnya, gereja itu adalah tubuhnya. Kesalahan fatal. Logical fallacy. Yang kedua, pikiran, perkataan dituangkan, maka semua orang tahu. Dari pikiran dan dari perkataan langsung perbuatan semua orang tahu. Lalu dalam pikiran, perkataan, perbuatan itu kita mengukur dengan satu standar. Oleh karena pasti ada dampak-dampak dan akibat-akibatnya. Maka standar yang pertama dan terutama tentu sebagai orang Kristen adalah ajaran kekristenan dan kebenaran-kebenaran kekristenan serta kebenaran universal. Oleh karena itu, semua klaim kita diukur dengan standar ini. Patut diingat itu. Ketika kita mengatakan bahwa baik, tentu karena hasil dari perkataan, perbuatan, dan segala akibatnya adalah baik. Nah, sekarang nanti apa yang akan kita sajikan itu akan membuktikan apa yang sebenarnya menurut standar kekristenan. Dalam hal ini sebagai seorang biarawan sekaligus pastor, ya,
bagaimana ajaran-ajarannya dan seterusnya akan terlihat dari apa yang dia katakan dan akibat-akibat dari apa yang dia katakan. Lalu kita ukur dalam standar kekristenan, standar Kristus itu sendiri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih Paman. Ibu Bapak dan rekan-rekan, data sejarah ini akurat. Penulisnya para murid-muridnya bapak-bapak gereja dari Rasul Martin Luther. Bapak-bapak gereja Martin Luther loh. Ya Paman Adios ya. Ini data akurat ya Paman ya. Tidak sembarang data ya Paman ya. Mic-nya Paman. Mic-nya Paman. Iya. Iya. Betul. Dan ini data ini sudah dirangkum oleh pastor Katolik. Ya, datanya ada komplit. Dan sekarang kita bongkar. Ini akan saya tampilkan suatu prolog gambar yang akan heran. Luther sangat muak dengan orang Yahudi. Saking kebenciannya sama orang Yahudi, membuat patung seperti ini. Silakan searching sendiri. Jangan minta disuapin terus. Searching aja di Google. Ini foto apa? Posisinya di mana? Searching. Silakan. Nah. Tuh fotonya itu. Itu foto apa? Posisi itu, relief itu ukiran di mana? Tempatnya di negara mana? Di lokasi di gedung apa? Mudah-mudahan paham. Kalau orang yang suka berselancar paham ini. Wah, DKC dalam banget kan gitu. Oke. Rekan-rekan, sekarang kita akan mulai seri pertama reaction dari Muriwali Yanto Matulu. Dia menyampaikan gereja korup, yang dimaksud gereja Katolik. Karena Martin Luther, dulunya seorang pastor dari gereja Kristen Katolik. Dan dia menyampaikan Martin Luther suci orangnya. Suci loh, dan dipilih Tuhan untuk mereformasi atau merevolusi MYM atau menghancurkan atau mengerdilkan. Sudah nampak ya? Nah itu. Bab 5. Wah kok langsung bab 5 DKC ya? Kemarin kan kita bongkar dengan berkaitan sola fide, terus distorsi kepada gereja Katolik. Nah ini lanjutannya. Bab 5. Luther tentang gereja dan paus. Ya. Kita akan pelan-pelan, nanti setelah alinea kita diskusi. Rekan-rekan yang kucintai, yang kusayangi, salah satu fakta yang paling pasti dan paling mapan dalam catatan umat manusia adalah keberadaan gereja Katolik dan karirnya yang mengagumkan sepanjang zaman, Ibu Bapak. Sebagai Mesias sejati, Ibu Bapak, Yesus telah datang untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi, kerajaan yang terlihat dan universal itu, Ibu Bapak. Dan juga persekutuan baru itu yang menurut para nabi harus dia diresmikan untuk segala zaman yang akan datang. Dan di sini Bapak, sebenarnya Yesus mendirikan kerajaan ini dengan mendirikan gerejanya. Dia meramalkan penganiayaan yang akan dia temui dan perjuangan terus-menerus yang harus dia tanggung selama berabad-abad. Akan tetapi Bapak, dia menyatakan bahwa kekuatan musuh tidak akan pernah menang melawan gerejanya. Karena apa? Karena dia akan bersamanya. Dan dia akan bertahan sampai akhir dunia, Ibu Bapak. Di sini Bapak dan rekan-rekan, dan gereja yang sekarang telah ada selama hampir 20 abad, berdiri di hadapan semua orang, Ibu Bapak. Sebagai apa? Menunjukkan sebagai fakta
tak terbantahkan yang membuktikan pemenuhan janji ini. Betul kan? Ada nggak gereja Katolik terpecah-pecah menjadi sinode ini, ada enggak? Enggak ada. Di sini Bapak, ketuhanan agama Kristen adalah fakta yang tidak dapat dibantah atau dibantah oleh segala upaya kritik sofistik. Saksikan penyebarannya yang cepat dan luar biasa, meskipun ada beribu-ribu rintangan yang menghadangnya. Pelestariannya tak tergantung di tengah serangan mengerikan yang terus-menerus. Kesaksian jutaan dan jutaan martir yang mati demi iman, Ibu Bapak. Di sini, Ibu Bapak, kesucian gereja terlepas dari cacat beberapa anggotanya. Adanya mujizat yang menerangi sejarah gereja, dan bahkan hari ini terjadi di depan mata orang-orang yang tidak percaya itu sendiri. Keunggulan dan keagungan moral dan dogma agama Kristen yang tidak dapat dibandingkan dengan agama lain. Di sini Bapak, kepatuhan intelek terbesar untuk ajaran Kristen, yaitu tentang adanya dogma agama Kristen yang tidak bisa dibandingkan dengan agama lain. Timbang semua fakta ini dan lihatlah begitu banyak argumen tak terbantahkan yang menunjukkan keilahian agama yang Yesus Kristus tegakkan agar semua manusia sepanjang masa harus datang kepada suatu keselamatan. Rekan-rekan, semua pertimbangan, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan dengan Richard dari Santo Victor, ya Tuhan, jika kami kilaf, Engkaulah yang telah menuntun kami kesasar. Karena iman ini dibuktikan dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang sedemikian rupa, sehingga hanya Engkau yang dapat mengerjakannya. Dan di sini rekan-rekan Ibu Bapak, Luther pada periode awal hidupnya menyadari pada periode awal hidupnya ya Ibu Bapak ya. Martin Luther, tokoh revolusi Protestan, pada periode awal hidupnya menyadari loh bahwa dia dan orang-orang lainnya dapat memperoleh keselamatan hanya dengan pengetahuan dan praktek agama ini, di mana Yesus Kristus adalah jiwa dan pendirinya. Dan dia tahu sebagaimana ditunjukkan oleh iman dan nalar bahwa Yesus Kristus dan agama yang benar hanya dapat ditemukan dalam gereja Katolik. Ini periode pertama loh ya, periode pertama tokoh revolusi Martin Luther loh ya, dia menyadari akan hal itu loh ya. Makanya diperhatiin saya berbicara. Dia tahu kalau agama yang bisa menyelamatkan dengan iman dan nalar hanya ada di gereja Katolik. Di mana hanya guru yang mengajar, membagikan rahmatnya, dan mengkomunikasikan roh ilahinya. Dia tahu siapa guru itu ya, guru itu Yesus sendiri yang membagikan rahmatnya dan juga mengkomunikasikan roh ilahinya. Luther tahu. Dan di sini Bapak, secara umum dengan setiap orang percaya pada masanya, dia menyadari keberadaan gereja ini, dan dia mengakui bahwa gereja ini, gereja Katolik ini, yang pada awalnya didirikan di tanah kelahirannya dan seperti yang telah berlaku di sana selama berabad-abad, Ibu Bapak. Selaras dengan yang berlaku di seluruh kekristenan dan sejak masa lalu, melampaui semua lembaga sipil dan merupakan satu-satunya organisasi yang didirikan oleh Kristus dan diberkahi olehnya dengan keabadian untuk memberitakan Injilnya demi keselamatan dunia, Ibu Bapak. Dan di sini Bapak, sebagai orang awam, ya Luther ini ya, yang dimaksud Luther. Sebagai orang awam, ia mengetahui semua ini. Sebagai seorang imam, ia mengajarkan semua ini. Ini yang dimaksud Martin Luther loh ya.
Sewaktu dia menjadi orang awam, dia mengetahui akan hal ini, Ibu Bapak. Dan sewaktu Martin Luther menjadi seorang imam, pastor Katolik, ia mengajarkan semua akan hal ini. Dan sebagai seorang doktor ketuhanan, dia juga sebagai seorang doktor ketuhanan, ia selalu siap untuk mengadvokasi dan membela semua ini melawan semua pendatang. Keren nggak? Ini periode pertama loh ya, periodenya sewaktu dia belum itulah. Dan di sini Bapak, selama bertahun-tahun si Martin Luther, yaitu Martin Luther terus setia pada keyakinannya. Dan semua penampilannya dicontohkan dalam kehidupan sehari-harinya, Ibu Bapak. Tetapi di sini Bapak, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menjadi lalai. Lalai akan apa? Lalai dalam melaksanakan tugas-tugas spiritualnya. Dan sedikit demi sedikit meninggalkannya sepenuhnya, Ibu Bapak. Dikarenakan apa? Karenanya dia kehilangan rahmat panggilannya dan akibatnya imannya berkurang. Dan juga kesetiaannya kepada gereja semakin melemah. Dan di sini Bapak, menurut pengakuannya dia sendiri, menurut pengakuannya Martin Luther, seperti yang telah kita lihat, dia menjadi ceroboh dalam melaksanakan tugas-tugas monastiknya. Ceroboh itu dalam melaksanakan tugas-tugas monastiknya, dan setiap hari melanggar Melanggar apa? Melanggar kewajiban-kewajiban yang jelas dan suci yang dengannya dia mengikatkan dirinya secara sukarela dengan sebagian besar kaul khidmat. Kewajiban-kewajiban yang jelas dan suci itu ditinggalkan semua loh Bapak. Dilepaskan semuanya. Dan di sini Bapak rekan-rekan, karena kebiasaan melalaikan doa dan meditasi dan pelanggaran terus-menerus terhadap aturan tarekatnya, akhirnya Martin Luther menuruni skala kesempurnaan langkah demi langkah. Kesempurnaan itu menurun drastis langkah demi langkah. Sampai apa? Sampai seperti yang selalu terjadi dalam kondisi seperti itu. Persepsinya tentang kebenaran ilahi berkurang. Persepsi tentang kebenaran ilahi sudah mulai berkurang. Dan semakin lemah dari hari ke hari, sampai akhirnya dia jatuh ke dalam keadaan menentang dan merombak melawan kebenaran abadi dan satu-satunya media sejati. Bukan memberontak. Ya, oke. Tapi ini literasinya seperti itu, Om. Nanti aja, Om. Sabar, Om. Ini saya pelan-pelan nih, Bapak ya, biar jelas. Saya ulang dari pelan-pelan ini. Dari sini. Karena si Martin Luther itu akhirnya dia menurut pengakuannya dia sendiri, akhirnya dia ceroboh dalam melaksanakan tugas-tugas monastiknya, bahkan setiap hari kewajiban-kewajiban yang jelas dan suci, yang dengannya dia mengikatkan dirinya secara sukarela, sebagian besar kaul khidmat itu, akhirnya terlepaskan, dilalaikan Ibu Bapak. Dilalaikan semuanya dengan adanya suatu doa, meditasi, dan akhirnya melakukan pelanggaran yang terus-menerus terhadap aturan tarekatnya dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia menuruni. Akhirnya skala kesempurnaan di Martin Luther itu turun. Skala kesempurnaan di Martin Luther turun dan langkah demi langkah sampai seperti yang selalu terjadi dalam kondisi seperti itu. Dan persepsinya tentang kebenaran akan ilahi berkurang Ibu Bapak. Dan semakin lemah dari hari ke hari, sampai akhirnya dia jatuh ke dalam keadaan menantang, memberontak, melawan kebenaran, dan satu-satunya media sejati komunikasi mereka kepada umat manusia itu ditentang semuanya, diberontak semuanya. Meninggalkan terang surga yang datang dari doa, yang penuh tekun, dan terbawa oleh kemandiriannya sendiri, dia mulai mempertanyakan Ibu Bapak, kemudian mengabaikan. Dan apa? Dan akhirnya menyangkal otoritas ilahi gereja
di mana dia dibesarkan, Ibu Bapak. Dan di sini Bapak akhirnya Martin Luther lupa bahwa gereja adalah tubuh Kristus loh Ibu Bapak. Sakramen kesatuan individual dengan Kristus dan melalui Kristus dengan Allah. Dan bahwa barang siapa memberontak menurut diktum Roh Kudus dan tidak memiliki ajaran Kristus, tidak memiliki Allah Ibu Bapak. Ini dilakukan oleh Martin Luther. Tetapi si Martin Luther atau dia tidak begitu peduli dengan pernyataan yang begitu khidmat dan hanya merindukan pembebasan dari otoritas hukum Tuhan dan gerejanya untuk mengikuti tingkah dan fantasinya sendiri yang selalu berubah-ubah. Kita tahan dulu di sini ya. Kita diskusikan dulu biar ganyang. Oke. Om Dwi bagaimana ini Om Dwi kalau sudah seperti ini sama Paman Adios? Kita sampai di sini dulu. Silakan Om Dwi, nanti Paman Adios. Monggo Om, silakan. Iya, terima kasih Kang Mas. Ya, ini apa namanya kesombongan rohani ya. Kesombongan rohani dengan mengandalkan intelektual, mengedepankan intelektual pribadi atau dirinya sendiri dan membuang hikmat Roh Kudus. Itu. Di awal-awal itu kan dia begitu sangat memuliakan Tuhan. Dia semedi, terus berdoa, ya, terus dilakukan berulang-ulang. Dan itu dilupakan semua karena kesombongan rohani tadi. Yang akhirnya ya ketika hikmat Roh Kudus tidak dikerjakan atau artinya mengandalkan diri, hilang semua Paman. Kang Mas, hilang semua. Iya. Kasih karunia-Nya otomatis dia yang menginginkan untuk dibuang. Itu. Jadi ya karena belum maksimal tadi ceritanya semua, ya intinya hasilnya adalah memberontak atas hukum Tuhan. Pemberontakan atas hukum Tuhan. Ini hikmatnya di sini ya, jangan pernah mengandalkan diri pribadi, tapi sertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berpikir kita, dalam kehidupan bertindak kita. Lanjut Kang Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Dwi. Saya persilakan untuk abangku yang tampan. Tadi sudah mendengarkan ya literasi yang pertama. Om, kelihatannya kita nanti berpart Om, berseri Om. Karena setelah saya susun, terjadi sejumlah 57 lembar Om. Sejarah ini Om. Jadi mau nggak mau kita nanti berseri Om Lucifer. Silakan Om Lucifer, habis itu ke Paman Adios sebagai guomnya. Silakan Paman. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Keren, halo. ganteng. Oke. Jadi memang saya ingin melihat dari sisi politiknya gitu ya. Jadi kalau kita ketahui pada saat zaman Martin Luther itu, Jerman itu bukanlah sebuah negara yang besar seperti saat ini ya. Tapi Jerman itu adalah kumpulan negeri-negeri kecil ya, dengan pemimpinnya masing-masing, ya kan. Tetapi ada seorang yang mempunyai kekuasaan untuk seluruh Jerman ya. Nah itu yang berkuasa di atas pangeran-pangeran ini, itu kita kenal dengan namanya Holy Roman Emperor gitu kan. Atau dulu tuh Holy Roman Emperor itu. Nah,
Holy Roman Ya, Emperor ini, Holy Roman Empire. ya Holy Roman Empire atau Romanum Sacrum ya, zaman dulu itu Ya. namanya ya. Itu dipilih ya, dipilih pemimpinnya itu dipilih dari pangeran-pangeran, raja dan juga uskup-uskup yang ada di seluruh Jerman, ya kan? Nah, kondisi pada saat itu Maximilian I tuh sudah meninggal, ya, meninggal. Kemudian pangeran-pangeran Jerman ini sangat ingin supaya salah satu mereka di antara mereka itu menjadi pemimpin di Jerman itu, di Holy Roman Empire ini, Holy Roman Empire ini atau Romanum Sacrum ini, ya kan? Nah ini kemudian kenyataannya Paus justru memilih, ya kan? Paus lebih ingin memilih Raja Prancis I dari Prancis, ya kan? Untuk menjadi kaisarnya gitu kan. Tetapi Jerman tidak suka melihat ini gitu ya. Nah, karena Jerman tidak suka ini, karena dengan kondisi seperti ini, akhirnya justru yang terpilih adalah Raja Charles I dari Spanyol, ya kan? Ya kan? Nah inilah yang menyebabkan sehingga pemberontakan di Jerman itu makin menjadi-jadi gitu kan. Sehingga boleh dikatakan terlambat diambil tindakannya. Kenapa? Karena Martin Luther ini berlindung di balik Duke of Saxony ya. Dia menulis dengan kemajuan mesin cetak, dia menulis untuk menyerang ajaran-ajaran gereja Katolik, ya kan? Jadi ajaran-ajaran Katolik, ya kan? Kemudian bahkan Martin Luther kemudian menyatakan Paus itu sesat atau Paus itu bidat, ya kan? Stop. Jangan dibongkar semuanya. Kita masih berlanjut. Jangan dibongkar semuanya. Pelan-pelan. Kasih ibaratnya kalau kita makan kasih tempe dulu. Oke, kasih lanjut. tahu kerupuk gitu loh. Jangan semuanya Om Pusing Gandeng. Tahan sih. Sabar dulu. Masih ada literasi. Tahan ya Om, tahan dulu. Monggo.